Hai Pesona Inspira, saatnya kita mendengarkan dialog interaktif suara disabilitas. Hanya di 92,1 FM, Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Halo, apa kabar pagi ini? Semoga baik, sehat, semangat di hari Jumat tanggal 26 April 2024. Kali ini ketemu lagi bareng Mita di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Iya, di acara apa sih, tumben banget gitu ya. Jadi spesial dong, ada suara disabilitas. Suarakan inklusivitas tanpa batas. Nah, kali ini suara disabilitas akan membahas tentang kisah sukses dan tantangan orang dengan disabilitas. Jadi gimana sih, apakah orang-orang dengan disabilitas ini nggak bisa sukses? Oh tidak, ternyata banyak sekali kisah-kisah sukses dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan di studio Radio Pesona kali ini spesial banget, sudah kehadiran dua narasumber kita. Ini berarti apa ya, akan menceritakan kisah suksesnya dong pasti ya. Ada Mas Irwanto, Ketua Pertuni Wonosobo, saya sapa. Selamat pagi Mas Irwanto. Selamat pagi Mbak Mita dan semua pendengar Radio Pesona FM Wonosobo pagi-pagi. Iya, suaranya emang empuk banget ya kalau Mas Irwan ini ya. Vokalis soalnya ya Mas ya. Mantan Mbak. Oke, semangat pagi ini ya Mas Irwan. Semangat selalu. Apa kabar? Baik-baik aja. Iya. Sebaliknya Mbak Mita gimana? Alhamdulillah kabar baik juga. Oke. Pokoknya don't worry, be happy. Iya, Selalu. harus dong ya. Tapi udah sarapan ya Mas Irwan? Alhamdulillah udah. Oke. Udah 2 kali malah, Oh, Mbak. ini 2 kali ya. Buat kekuatan di sini Pesona ini. Betul. Oke, nah Mas Irwan ini tidak sendiri, ada juga teman kita, Mas Firman. Halo, selamat pagi Mas Firman. Halo, selamat pagi Mbak Mita. Apa kabar hari ini? Kalau ketemu tuh pasti ditanyain kabar soalnya ya Mas ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah kalau saya kabar baik. Mas Firman gimana? Saya juga kabar baik, alhamdulillah Mbak Mita. Bisa Alhamdulillah baik. berjumpa dengan Mbak Mita dan sahabat-sahabat semuanya. Iya. Gitu. Ini kemarin lebaran mudik apa enggak Mas? Saya selalu mudik, Mbak. Soalnya nggak merantau ya Mas Dirwanto ya. Jadi Iya. kita selalu mudik gitu ya. Gitu ya. Kalau saya mudiknya dari Tosari ke rumah. Iya. Tapi ya udah mudik terus setiap hari. Oke, ini semangat pastinya pagi ini. Tapi sebelumnya juga maaf lahir batin ya Mas Irwan dan juga Mas Siap. Firman. Ini mumpung masih Syawal gitu. Siapa tahu kita sering bercanda gitu kan. Tapi ada yang dimasukin ke hati, jangan ya. Oke, Mas lain sebenarnya yang nanti mau gabung bareng Mita dan juga Mas Irwan dan Mas Firman, silahkan langsung saja di 0823 2383 9996. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol. Tema kita hari ini adalah kisah sukses dan tantangan orang dengan disabilitas. Kalau ke Mas Irwan dulu deh ini. Mas Irwan, sebelum kita ngobrolin tentang kisah suksesnya Mas Irwan, lagi sibuk apa aja nih Mas kali ini Mas? Ya, sebelumnya ngucapin dulu juga ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin untuk semua pendengar, khususnya teman-teman disabilitas. Selama kita bersilaturahmi tentu banyak salah, banyak kata yang gak sesuai, mohon maaf dulu gitu. Gitu Mbak Mita. Oke. Terus untuk kesibukan Ha-ha. untuk saat ini ya biasa, tetap buka masas ya, terapis gitulah setiap hari gitu. Terus kadang menghadiri undangan juga untuk sekedar kita sharing, kita saling berbagi kehidupan kita gitu ya, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang disabilitas itu seperti apa, seperti itu. Itu kegiatannya seperti itu. Terus kemarin kita sempat ikut seleksi Pelada juga di Solo gitu, seperti itu untuk menghadapi PON. Tapi ini belum belum rezeki itu Mbak, belum bisa lolos. Tapi insya Allah untuk kedepannya lah, insya Allah gitu. Seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi hari-hari masih seperti biasa, masih buka message ya. Iya. Kalau message ini buka jam berapa sampai jam berapa Mas? Untuk message di tempat saya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam gitu. Oh iya, sekarang nih Oke. lagi tutup dulu ya. Tutup Orangnya dulu. lagi talk show dulu di Radio Pesona gitu ya. Bukannya di Pesona ini. Iya, oke deh. Dan lagi kemarin di Pelada untuk PON itu untuk apa nih Mas? Kemarin saya ambil di bowling gitu. Oh, di Campur bowling. bowling, iya. Iya. Tapi belum rezeki itu belum lolos. Tapi
alhamdulillah dari Wonosobo sendiri mengirim beberapa teman untuk mengikuti pentas PON yang untuk tahun ini di Sumut kalau nggak salah, di Medan gitu ya. Wow, ke Gitu. Sumatera Utara. Iya, makanya untuk teman-teman semangat selalu biar menjadi prestasi, tunjukkan jati diri, tunjukkan prestasi, jangan minder, pokoknya maju terus lah, seperti itu. Tunjukkan kalian kalau kalian itu ada prestasi gitu, seperti itu. Oke, siap. Iya. Kalau Mas Firman nih, Mas Firman sibuk apa aja nih Mas sekarang Mas? Apa ya Mbak Mita? Soalnya kalau berbicara mengenai kesibukan, Sibuk terus gitu. enggak juga sih, enggak juga. Cuma akhir-akhir ini saya masih sibuknya di konten kreator aja sih. Seperti misalkan, maaf nih, kayak di TokTok gitu kan, di TokTok, kemudian ada di YT juga. Nah, saya berusaha mengembangkan bakat saya itu di dunia sosial media gitu, Mbak Mita. Oke, nah kalau isi kontennya tuh apa aja, kesehariannya Mas Firman atau mungkin hal-hal yang lucu atau apa aja nih? Kalau kontennya gado-gado sih ya Mbak ya, tapi saya keseringan kalau di konten itu kebanyakan nyanyi, ada juga kegiatan sehari-hari saya di konten kreator saya gitu. Oke, nah ini ide-idenya konten tuh biasanya spontan, uhui, kayak langsung aja gitu atau mungkin dikonsep dulu biasanya Mas? Ada juga yang spontan, ada juga yang terkonsep gitu ya. Saya menjadi content creator itu juga tidak terlepas dari teman-teman juga, sahabat-sahabat disabilitas yang mendorong saya untuk menjadi content creator gitu. Dan kedepannya saya ingin sekali kepada teman-teman saya, sahabat disabilitas khususnya Wonosobo, harus bisa memanfaatkan yang namanya sosial media. Zaman-zaman sekarang kan lebih banyak menggunakan sosial media ya, kayak misalkan TokTok, YouTube gitu kan, supaya lebih berkembang aja sih gitu. Iya, apalagi zaman sekarang kan sosial media ini banget ya. Betul. Memanfaatkan Oke. Iya, talent lebih yang ada dimanfaatkan. juga memberikan seperti itu. Kalau Mas Hmm. Firman memang basicnya itu ke IT ya Mas Firman ya. Iya. Ke digital. Entertainment Bisa gitu dikatakan ya, Mas, seperti ya? itu, seperti itu. Kalau entertainment belum lah Mbak. Influencer gitu. Ya semoga aja akan merambah ke sana biar Ya semoga menjadi kedepannya, inspirasi bagi teman-teman. semoga kedepannya bisa Iya. menginspirasi teman-teman semua, sahabat-sahabat Wonosobo semua. Supaya sahabat-sahabat itu punya kreativitas yang bisa disorot sama sosial media. Jadi lebih bisa dikenal gitu. Oke, kalau Mas Irwan ada kepikiran untuk ngonten juga nggak nih? Sebenarnya dari dulu pernah ada, Mbak. Ada tetap, cuman untuk mewujudnya itu masih sulit. Kadang saya berpikirnya gitu, ketika kita akan beraktivitas gitu, pengen suatu saat jalan, cuman pakai kamera gitu kan, kita rekam aktivitas apa sih, misalkan natural gitu loh, nabrak, kita terpelosok seperti itu. Cuman masih sekilas gitu, maksudnya cuman masih dalam tahap pemikiran belum bisa mewujudkan seperti itu. Oke, Mas. Mungkin akan lebih keren gitu kan, natural, kita jalan, nabrak di situ ada motor atau apa, itu orang yang melihat Kalau kan pasti was-was nabrak gitu motor kan. jangan dong, Mas. Kalau nabrak motor bahaya, nabrak tembok lah minimal, atau nabrak tiang listrik gitu kan. Karena kadang ada tiang listrik yang ada di trotoar nih. Wah, nanti bakal seperti kita itu. bahas. Maksud saya kan motor yang di trotoar, yang motor menghalangi yang jalan di kita trotoar. itu kan, Oke. seperti itu. Kirain motor yang jalan mah bahaya ya. Merebut hak kita gitu kan. Iya, seperti berarti itu, nanti ini ya Mas seperti Iranto itu. ya. Nanti kedepannya kita bisa kolaborasi nih. Iya, nah Iya, itu. kita bisa Iya, bener. kolaborasi kan. Iya bener. Aku yang nyetir, Mas Firman yang Bisa ngarahin. jadi itu. Nanti Mas Iranto yang nyetir motornya, aku yang ngarahin jalannya. Karena Siap. kalian kiri-kiri gitu ya. Kalau jatuh jatuh bareng gitu ya. Keren itu. Kalau bilang beloknya telat, ya nabrak Iya, akhirnya. jelas itu, jelas. Pokoknya ada keseruan aja di situ nanti ya. Iya, Kita kayaknya cari bakal seru. seru-serunya. Iya. Iya. Oke, nah kalau Mas Firman untuk bikin konten ini sendirian atau ada tim atau ada teman yang bantuin? Kalau saya otodidak Mbak, saya lebih ke solo gitu. Dari mulai tag pengambilan gambar, dari editing, dari pengisian suara, saya sendiri semua gitu. Belum punya tim Mbak. Dan keren ya. saya berarti. berharapnya nanti kedepannya bisa punya tim Punya Mbak. tim. Iya, Amin. amin. Berarti ini talentnya ya Mas Firman juga. Iya. Take video kameramennya juga. Betul. Ya enggak juga sih, kadang-kadang. Bener-bener mandiri itu. Iya, kadang-kadang juga dibantuin sama sahabat-sahabat, sama ponakan juga kadang-kadang bantuin. Kadang-kadang kan kalau melihat saya kesusahan kan ada rasa ingin ngebantu gitu kan. Jadi ya oke lah, ayo kita bareng-bareng kita ngedit, kita
ngonsep gitulah, gitu-gitu. Oke, jadi ya mungkin ini akan terus, semoga sih konsisten akan terus, ada konsisten terus. Amin. Jadi nanti bisa berkembang, dapat cuannya biasanya dari situ gitu ya, nunggu ada Iya. endorse Iya, dan lain amin, sebagainya, amin, pokoknya semoga, amin. Siapa tahu nanti Pesona mau mengendorse. Oh boleh, boleh. Oke. Sangat-sangat terbuka. Nah, saya juga membutuhkan endorse ini Boleh, ya. boleh, siap, siap, Kolaborasi siap. ya kita ya. Siap, Oke. siap. Nah, tadi Mas Irwan sendiri kan menyampaikan sempat ikut bowling juga gitu. Nah, itu sebenarnya ada bakat sendiri gitu Mas Irwan atau mungkin karena ya coba-coba gitu mumpung ada kesempatan gitu. Untuk bakat sebenarnya kalau di olahraga sih ada, cuman untuk bowling sendiri itu apa ya, ibaratnya menggali bakat gitulah ya. Karena cuman baru sekali kemarin nih Mbak saya nyoba seminggu di Solo gitu kan, ternyata ya ampun susah itu, ternyata seperti itu. Kita taunya udah lurus, taunya langsung bola jatuh. Gitu. Tapi Oke. kalau kita nggak bisa, dalam arti nggak mau mencoba, jadi kita nggak akan tahu seperti apa sih kemampuan kita gitu Betul, kan. Jadi betul. kita mencoba untuk menggali seperti apalah kekuatan kita, kemampuan kita seperti itu. Jadi Betul. mungkin bukan cuman kita sendiri ya Mas Firman, mungkin iya. orang-orang normal Teman-teman pada umumnya juga, juga ha. ya kan seperti itu Bang. Ketika kita mencoba dan hasilnya seperti itu, oh kemampuan kita seperti itu toh. Jadi kalau belum maksimal Coba bagaimana? lagi Iya, ya. seperti Ya itu. pada intinya kan kalau kita nggak mencoba, gimana kita mau kita tahu tahu sih? hasilnya. Betul. Seperti itu. Intinya apapun hasilnya kita jangan pernah takut untuk mencoba, gitu Oh ya iya, kira-kira. Iya. keren. Harus dong ya. Iya. Karena kalau nggak mencoba kita nggak tahu seberapa besar kemampuan kita. Betul, gitu. betul. Nah kalau olahraga favoritnya Mas Irwan sendiri apa Mas? Yang paling suka banget gitu? Untuk tunanetra, ketika menjadi netra ya, saya itu gorbol. Itu satu. Terus kalau kedua, untuk sementara ini itu sih judo gitu kan. Cuman kan kalau di Wonosobo nggak ada untuk venue judo kan nggak ada gitu. Tapi ketika masih lihat ya untuk saya sepak bola sih gitu. Oke, pernah mengikuti olahraga itu gitu ya Mas ya? Pernah seperti itu. Kalau Mas Firman Mas, ini kemarin ini sempat ikut pelatda juga nggak? Saya belum, Mbak. Belum. Untuk saya ini belum, cuma ada keinginan sih, ada niatan ingin gabung sama teman-teman atlet juga gitu. Kalau olahraga Mas Firman suka olahraga apa nih? Jangan bilang rebahan ya Mas, karena itu bukan olahraga. Rebahan terus. Dulu apa sekarang nih? Iya dulu dan sekarang nih. Dulu dan sekarang. Iya, Oke. biar lengkap. Kalau dulu saya suka banget sama sepak bola ya. Namanya sepak bola sampai sekarang pun suka sih sebenarnya. Cuma karena keadaan yang tidak memungkinkan saya harus bergelut dengan bola, jadi nggak bisa gitu kan. Tapi besar harapan saya ke depannya nanti ini khususnya untuk pemerintah kota ya, pemerintah Wonosobo. Kalau bisa diadakan seperti kalau di atlet-atlet itu ada bola gitu kan. Kalau Wonosobo kan belum ya Mas Irwanto ya? Belum ada bola. Nah, saya berharap nanti ke depan bisa diadakan ini sepak bola khusus buat teman-teman disabilitas. Oke. Yang ya kelas ringan lah ya. Karena kan belum ada. Nah, saya berharap seperti itu. Kalau bola suka banget, Mungkin Mbak. seru ya. Kayaknya Daksa seru. lawan tunanetra Tapi gitu. semalam nonton bola ya, nonton timnas Indonesia. Kebetulan semalam Ketiduran? kalau ketiduran enggak Mbak, cuma sibuk di tok-tok. Jadi saya gak inget ada bola semalam itu. Oke. Kalau melihat sih enggak Mbak, kalau saya mendengarkan. Kalau Mas Irwanto Iya, iya. tapi tahu ya Mas ya bahwa Indonesia menang Tahu, gitu ya. tahu. Iya. Oke. Nah, seru sekali ya obrolan kita bareng sama Mas Irwan atau Irnet biasanya ya Mas ya. Iya, siap. Dan juga Mas Firman yang mau gabung boleh di 0823 2383 999. Nah, Mas Irwan tadi kan menyebutkan bahwa apa namanya? Kita kan juga menjalani hari-hari sebagai penyandang disabilitas. Nah, seperti apa nih Mas? Mungkin bisa diceritakan. Ya, ketika kita menjadi seorang disabilitas itu kan kita mempunyai dunia baru ya. Mungkin lingkupnya kecil lah, dalam arti mau nggak mau kita harus serba sendiri gitu. Jadi ketika kita menjalani kehidupan seorang disabilitas, dengan segala kemampuan kita memaksimalkan apa sih yang kita punya, apa sih yang kita ada gitu kan, tanpa harus meminta bantuan orang lain 24 jam gitu kan. Ya sedih ada, senangnya juga ada gitu. Tapi ketika kita menjalani itu dengan mengalir, insya Allah enak.
gitu. Oke. Kita nggak kalah dengan orang-orang normal pada umumnya, nggak gitu. Betul, betul, betul. Yang penting Seperti itu ya, bersyukur Mas ya Firman. Mas ya. Iya. Dan enak kok, enjoy. Kalau bersyukur hatinya lega, happy Plong. gitu. Tapi kalau sedih terus, ya sedih terus ya akhirnya Iya, Mas kan ya. karena mindset kita sih ya sugesti juga kan seperti itu. Jadi ketika kita enjoy, happy, fun itu kan ya udah kita akan bisa mengalir seperti itu dan orang lain mungkin malah memandangnya kita loh itu kok orang disabilitas tapi kok enjoy tuh. Itu banyak mindset atau pandangan orang-orang itu banyak itu di lingkungan sekitar saya banyak kok nggak pernah sedih ya adanya cuman ketawa gitu. Ya kita kan pingin menunjukkan kepada mereka lah kalau kita itu disabilitas tapi nggak pernah cuman apa ya merenungi nasib itu kan nggak ya. Iya. Jangan seperti itu dan bagi keluarga yang punya saudara, anak atau orang tua yang disabilitas mohon jangan pernah kalian bully mereka, jangan pernah kalian Jangan dikucilkan gitu kucilkan ya. mereka seperti itu tapi buatlah mereka semangat untuk menjalani kehidupan seperti itu ya Mas Betul, Firman. Harus setuju kita banget, Mas rangkul, Inet. kita Mm-mm. gandeng Iya, gitu. betul sekali. Nah kalau Mas Firman Mas menjalani hari-hari sebagai penyandang disabilitas seperti apa? Gimana ya Mbak? Berbicara mengenai disabilitas terkadang ada sisi sedihnya, ada sisi bahagianya juga seperti Mas Yanto yang dibilang tadi ya. Tapi kalau saya lebih menekankan bahwa disabilitas itu bukanlah halangan suatu apapun untuk kita berkarya gitu ya. Saya lebih ke apa sih? Kalau dikatakan saya kadang-kadang sedih ya sedih. Namanya manusia kan nggak ada yang sempurna kan Iya. Nggak Mbak. bisa lepas dari Yang itu nggak ya. disabilitas nggak aja bisa. kadang sedih gitu kan. Iya sedih pasti. Orang normal pun kadang-kadang juga merasakan kesedihan dong, apalagi yang betul. disabilitas yang mempunyai keterbatasan seperti itu. Cuma kalau kita berbicara mengenai kesedihan terus nggak ada habisnya Mbak. Jadi lebih ke legowo aja sih, lebih apa ya lebih Nerimo ing pandem. Iya, lebih bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena dengan kita berdamai dengan diri sendiri, insya Allah kita akan berjalan dengan enteng, Betul. dengan mudah gitu. Cuma kalau kita terus-menerus meratapi nasib, nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya, Mbak. Gitu. Betul, akhirnya nih bangkit ya. Nah Iya. ini menjadi tema kita kisah sukses nih dari Mas Irwan dan juga Mas Firman. Nah kalau Mas Irwan sendiri gitu ya, kisah sukses Mas Irwan seperti apa? Akhirnya bisa buka usaha sendiri, buka mesis pijat gitu ya, dan juga mungkin ada dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga, sahabat dan teman-teman. Silahkan Mas Irwan. Untuk kisah sukses saya sih sebenarnya dalam arti untuk secara finansial mungkin belum ya. Tapi paling enggak untuk psikologi atau mental saya sendiri gitu. Sukses mengalahkan ego saya sendiri seperti itu. Wih, keren. Luar biasa. Luar Seperti itu. biasa ya. Iya, Yang namanya sukses itu tidak harus selalu finansial. ya. Betul. Seperti Oke. itu. Jadi secara psikologi mental itu udah saya bisa mengalahkan itu semua, itu udah menjadi kesuksesan saya sendiri. Terus untuk secara finansial saya bisa mandiri, bisa membuka usaha. Betul. Terus secara prestasi mungkin belum memuaskan, tapi paling enggak saya sudah pernah menjadi seorang atlet PON, walaupun itu di luar Jawa Tengah ya, mohon maaf sebelumnya gitu. Tapi paling enggak itu sudah menjadi prestasi tersendiri Iya, bagi iya, saya, iya. walaupun enggak mendapatkan medali gitu. Makanya ketika kita memandang prestasi itu atau kesuksesan itu sebuah finansial, ya mungkin untuk para teman-teman disabilitas jauh, tapi kan enggak semua itu dipandang dari finansial kan, seperti itu. Mungkin kehidupan yang enak, enjoy, bahagia itu udah menjadi kesuksesan tersendiri, begitu ya Mas Firman ya. Betul Iya. sekali. Gitu. Karena kan kayak Mas Irwan sendiri bisa punya usaha dan mandiri itu sudah luar biasa ya, tidak luar merepotkan biasa, seperti orang, itu. walaupun sesama manusia tetap kita saling membutuhkan satu sama lain, tapi setidaknya tidak bergantung dengan orang lain, mandiri dan bisa sampai hari ini berdiri di sini tuh luar biasa ya Mas Irwan. Betul sekali. Iya. Nah kalau Mas Firman nih, kisah sukses nih kan sukses kan nggak harus uang gitu Iya. kan, tapi kan kayak misalnya kita nggak terpuruk itu aja Iya, udah luar betul, biasa betul, gitu. betul. Kalau versi Mas Firman sendiri nih kisah sukses kan biar bisa menginspirasi Oh banyak gitu. orang nih Mas. Oke, kalau ya tidak beda jauh sih sama Mas Irwanto ya. Kalau yang namanya sukses itu kan kita harus gimana ya? Kita bersyukur aja udah sukses kalau menurut saya. Kita bisa berdamai dengan keadaan aja udah sukses. Kalau dari segi finansial mungkin belum.
seperti Mas Irwanto, tapi setidaknya kita punya planning ke depan nih. Iya. Punya rencana ke depan, kita mau jadi apa ke depannya gitu. Untuk menuju kita sukses, kita harus menjemput dong, ya kan? Kita harus punya planning, kita harus punya rencana ke depan untuk ibaratnya tuh bukan menjadi bukan sekedar menjadi orang, tapi orang beneran gitu. Dan untuk mengarah ke situ banyak sesuatu yang saya persiapkan terlebih dahulu. Terlebih kalau sukses, setidaknya saya sudah bisa melakukan apa-apa sendiri. Kalau dulu belum, Mbak. Kalau dulu sangat-sangat terpuruk ya, belum sukses. Kalau sekarang sudah sukses, bisa menerima keadaan, bisa berbaur sama teman-teman gitu, udah sukses banget itu. Betul, bisa mau apa ya, kayak berbaur, kemudian juga ketemu banyak orang, itu tuh itu berat, kesuksesan Mbak. tersendiri Itu ya. berat Karena kan banget kalau itu. yang mental dan psikologinya nggak siap, kayak nggak Betul, mau betul. gitu Itu ya. kan down banget kan, ada tuh dari teman-teman juga kan banyak tuh yang Banyak. down, yang nggak mau gabung sama teman-teman. Ada juga sebagian sembunyi di Menutup rumah. diri. Betul. Itu kan termasuk bisa dikatakan belum sukses gitu kan. Iya benar. Iya. Sebenarnya ketakutan mereka takut tidak diterima masyarakat. Padahal kadang Iya. masyarakat tuh nggak apa-apa gitu loh, Iya, biasa well-well aja, aja gitu well-well kan. aja. Kadang Betul. itu tuh ketakutan berasal Mindset. dari mindset kita Betul. sendiri. Kita harus mematahkan mindset itu, dan kita harus mematahkan stigma bahwa disabilitas itu bukan momok yang menakutkan bagi masyarakat gitu kan. Iya Seperti betul. itu. Oke, keren Bahkan sekali. kalau bisa menjadi inspirasi bagi Iya, mereka. harus. Harus. Karena kemarin saya sempat ngobrol sama teman biasa normal ya gitu. Ketika dia down gitu, oh iya, di sini masih ada teman-teman kita yang lebih dari saya seperti Iya. itu kan, dan mereka menggambarkan kita ya. Saya sih is okay ketika itu menjadi sebuah nilai yang positif, nggak masalah ya. Ketika mereka mengambil kita menjadi sebuah inspirasi atau contoh dalam menjalani kehidupan, kan itu udah sebuah wah banget gitu kan. Iya. Orang normal aja bisa mengambil contoh dari kita gitu. Kalau mereka bisa mandiri, bisa menjalani kehidupan, sementara mereka kok baru kena masalah sedikit sudah ngeluh, sudah down, sudah, ya seperti itulah mindset mereka gitu. Kalau bisa kita harus lebih dari orang-orang normal dong. Iya, kan? Iya, Kita harus bisa betul. melebihi orang-orang normal pada umumnya dong. iya, Iya nggak Mas Irwanto? betul itu Iya. harus seperti itu. Bukannya kita meremehkan dalam arti atau mengucilkan juga mindset negatif sama orang normal, cuman kan kita membangun diri kita sendiri untuk Betul, lebih dari betul. mereka Betul, seperti betul. itu. Wah, Itu harus seperti lebih itu. kokoh, lebih tangguh, lebih Iya. kuat, lebih keren lah ya. Iya. Banyak orang-orang normal yang punya masalah sedikit, sakit hati, Nah. ya, ada mungkin secara ekonomi dan lain sebagainya, Iya. akhirnya terpuruk, bikin status, malah nggak mau move seperti on. itu. Kadang-kadang seperti Makanya. itu juga. Iya, jadi Mas Irwan dan Mas Firman ini adalah contoh penyandang disabilitas, namun berani berkarya, berani berekspresi hingga akhirnya sampai di titik yang sekarang ini. Iya, gitu. dan saya malah sering gimana ya dengan mereka orang yang normal pada umumnya ya, apalagi menjelang Idul Fitri gitu di perempatan, mereka kadang, aduh ya Allah, saya kadang merintih nangis itu. Mereka yang normal kadang tangannya disembunyikan biar mereka seperti orang iya, buntung, betul, kadang mata betul. mereka ditutup biar seperti orang nira. Astagfirullahaladzim. Mereka merendahkan martabat mereka sendiri, sedangkan kita teman-teman disabilitas, coba dicek di lapangan apakah ada. Yang Iya. benar-benar Ya, mungkin disabilitas ada nggak ada nggak yang ada meminta dong. kita ya Iya, bahkan ya. mungkin Iya, ada jangan. 1-2 lah ya. Tapi kan nggak di kebanyakan sini kan, dong. Iya. Nggak di kota kita tercinta Di kan Wonosobo khususnya kan. nggak ada Nggak sih ada kayaknya dong. ya. Iya. Coba cek Mbak. Itu kan ya Allah, saya sampai astagfirullah, itu kan menjatuhkan martabat mereka sendiri. Betul. Sedangkan kayak disabilitas udah bersusah payah membangun mindset bahwa kita itu mampu, bisa, dan kita nggak ada di jalan-jalan seperti itu. Iya. Mbak. Bahwa disabilitas aja menunjukkan kita aktivitasnya hampir sama loh kayak orang normal gitu ya. Betul. Justru Usaha kenapa yang yang normal jelas malah gitu loh. harus seperti menjadi disabilitas untuk memanfaatkan, Ya sih, saya meminta-minta nggak gitu. menyalahkan mereka, tapi apakah nggak ada hal lain? Jangan seperti itulah. Coba kalau mereka benar-benar merasakan seperti teman-teman disabilitas yang, maaf ya, tangannya buntung, kakinya buntung, yang benar-benar nggak melihat, seperti apa sih mereka? Gitu. Iya, iya. Itu loh Mbak, yang saya benar-benar. miris itu loh.
Seperti itu. Oke, ya memang apa ya, kita harus bisa dan punya mindset seperti yang disampaikan Mas Irwan sendiri gitu ya Mas ya. Harus punya mindset, jangan mentalnya tuh harus mental yang Harus baja dong. harus baja gitu, Betul, jangan nggak baja. menye-menye. Iya betul. Tapi sih alhamdulillah ya Mbak ya, dari sahabat-sahabat disabilitas Wonosobo itu mentalnya semua terbangun kok. Kebangun. Apalagi yang udah gabung sama kita nih. Kan kadang-kadang kalau di kita ya Mas Iranto ya, Iya. ada aja tuh candaan. Ini bukan maksud membuli bukan ya, tapi mungkin kata-kata itu gojlok-gojlokan itu tuh adalah bentuk kasih sayang Kasih kita. sayang. Kasih sayang. Betul, bukan. Wujud kasih sayang. Iya betul. Perhatian gitu bentuk ya. bentuk kepedulian kita. Mungkin- Kan kadang kalau orang normal kan itu orang berjalannya gini banget. Padahal itu adalah hal-hal yang biasa bagi kita ya kan. Dan Iya. mungkin itu salah satu apa ya, tempaan buat kita ya. Iya. Untuk lebih menghadapi dunia luar itu seperti apa. Jadi ketika Betul. kita sudah tertempa di dunia kita sendiri, kita keluar itu sudah Enjoy. ayo seperti apa Iya, gitu. udah enjoy. Oke. Mungkin sedikit banyaknya Mbak Mita kan udah merasakan Iya, dunia dunia betul. disabilitas seperti Asik apa. gitu gabung sama teman-teman disabilitas itu, komunitasnya tuh sangat kompak, solid nih. Iya, harus dong Mbak, harus. Iya, nah tapi kalau misalnya saling bercanda di dalam grup atau komunitas teman-teman sendiri, tapi kalau misalnya dibecandain sama orang normal gitu, tersinggung nggak? Kalau dari kami enggak ada Udah santai ketersinggungan. gitu ya, Iya, udah santai Ibarat kata aja tuh gitu. kalau kita mengaji udah katam kita. Enggak ada kata-kata sakit hati. Al-Quran udah 30 juz. Iya, lebih malah lebih bisa gitu Mbak. Oke, Ya, udah. tapi dalam tanda kutip mungkin nggak semuanya Mbak. Mungkin yang tergabung di komunitas-komunitas tertentu. Karena kan ya semua teman disabilitas nggak bisa tergabung ya Mas. Iya, Gitu. betul. Tapi mungkin insya Allah kalau kita yang sudah welcome dengan masyarakat sekitar, mungkin is okay mau mereka ngomong apa. Ketika itu di tanda kutip masih bercanda, hubungan canda is okay, no problem gitu. Iya. Kita enjoy, enak asik gitu. Oke, Seperti itu. enjoy asik gitu ya. Ini dari tadi obrolan kita juga asik ya, Pesona Inspira ya. Nggak kerasa lu udah waktu demi waktu berlalu, tapi masih ada waktu untuk yang mau gabung boleh silahkan di 0823 2383 9996. Dan Anda masih bersama kami di Suara Disabilitas, suarakan inklusivitas tanpa batas 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dengan narasumber kita ada Mas Irwan dan juga Mas Firman dengan tema kisah sukses dan tantangan orang dengan disabilitas. Tadi saya juga seneng banget sama sedikit apa ya, mungkin bukan kata-kata atau kata bijak banget, tapi sedikit yang disampaikan Mas Firman bahwa kita tuh harus jadi orang gitu, bahkan orang yang nguongke uang Manusia gitu lah. Memanusiakan manusia gitu ya. Iya. Oke, kita akan kembali lagi Pesona Inspira sesaat lagi. Jadi pastikan tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu di sajian Suara Disabilitas. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dan kita balik lagi di Suara Disabilitas, suarakan inklusivitas tanpa batas bareng sama Mita nih, dan juga narasumber kita ada Mas Irwan dan juga Mas Firman. Kayaknya nanti kita harus suruh mereka berdua nyanyi ya, karena kan mereka berdua ini kan apa namanya, vokalis semua, nih suka nyanyi semua. Boleh duet, boleh sendiri-sendiri ya. Oke deh, ini kebetulan ada yang sudah gabung untuk WA-nya, ada Mbak Yuli di Wonosobo aja. Pengen tanya, untuk anggota atau komunitas disabilitas itu udah ada berapa orang, dan apakah masih ada yang belum gabung di komunitas itu? Oke. Siapa yang mau jawab? Boleh Mas Irwanto, boleh saya, monggo. Mas Irwanto Kalau mungkin ya. pingsut gimana, bisa nggak? Nanti kalau nanti di iya kalau saya bingsu nanti jempol semua saya Mbak. Iya kan? Nggak lucu dong nanti. Iya. Menang terus ya Mas Iya. ya? Gimana? Coba Karena kan bisa kalau dijawab. di Wonosobo ini kan tergabung beberapa kelompok ya Mbak. Jadi kan ada Netra, ada Pertuni ya, Daksa, Pertuni, ada Daksa, IDW, ada juga HIPNI gitu kan. Bisa lah dijawab sama Mas Irwanto yang di netranya ya. Nanti aku jawab yang daksanya, boleh ya? ya nanti kalau enggak ya kita tambah-tambahan. Itu Iya untuk, boleh. disabilitas kan terbagi dalam beberapa kategori ya. Ada netra, sensorik lah ya gitu. Terus daksa atau fisik, terus juga mental gitu kan. Nah jadi kan di situ ada beberapa perkumpulan komunitas atau organisasi atas mereka gitu kan.
Kalau di tunanetra itu kan ada dua, ada Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia itu. Nah, itu Betul. kebetulan saya yang ngampu gitu. Terus ada satunya ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Itu untuk tunanetra. Dan kebetulan masih banyak yang belum tergabung, belum terjamah oleh kami karena keterbatasan berbagai macam ya, seperti itu, latar belakang seperti itu kan, kadang dari penyandangnya sendiri ataupun keluarga seperti itu. Terus yang kedua itu ada daksa, disabilitas daksa gitu kan, atau fisik. Itu kan ada IDW, ada HWDI, juga mungkin ada yang lainnya seperti itu kan, dan mereka tergabung di situ. Itu juga belum mengcover semuanya gitu karena Betul. ya itu alasannya sama seperti itu. Terus ada mental gitu kan, ada gergatin, ada juga apa itu ya yang Tuli. tuli Ada juga tuli, kan, iya. seperti itu kan. Jadi masih banyak teman-teman kita di luar sana yang belum tergabung seperti itu, mungkin di pelosok-pelosok atau kecamatan lain, karena kebanyakan yang tergabung di kita lingkup Wonosobo gitu, mungkin Mojo Tengah, Laksono, Kertek, Selomerto seperti itu. Tapi di luar-luar sana seperti fenomena gunung es gitulah ya. Sebenarnya masih banyak Masih gitu banyak, ya. Iya. banyak Cuman banget. mungkin masih malu tadi yang Mas Iya, Firman bilang betul, ya, betul malu-malu sekali. gitu belum Kalau di Daksa gabung. sendiri kan tergabung kalau di IDW ya. Iya. Kalau di komunitas IDW itu sekitar 60-an. Itu yang masuk ke tim. Bukan tim, siapa yang namanya ya? Ya, kumpulan Komunitas ya, komunitas. Itu ada 60-an jiwa. Dan di luar itu, di luar komunitas masih banyak Masih banget Mbak banyak Mita. lagi. Dan kalau menurut jumlah dari catatan Dinas dinasti sekitar 4.000 4.700-an ya Mas ya. gitu ya. Itu yang terdata, belum yang di luar data. Itu banyak banget Mbak Banyak Wonosobo itu. Sebenarnya banyak, makanya yang tadi bilang saya fenomena gunung es Iya, seperti itu. masih kan. banyak yang Masih belum banyak. terakomodir ya Mas ya. Seperti itu. Makanya kita tetap nggak bisa nggak bisa tutup mata gitulah. Dalam arti kayak masyarakat sendirilah. Iya. Mungkin kayak pemerintahan sebagai dinas gitu kan, kayak juga mungkin yang lain-lainnya, kayak kita sendiri juga sudah bergerak. Tapi kan tetap kita nggak Iya. bisa lepas dari akar rumput kan, rakyat Betul. atau masyarakat itu sendiri. Betul. Ikut andilnya mereka seperti apa gitu kan. Ketika mereka ada, keluarga, tetangga atau saudara mereka ada, kadang kan mereka nggak melaporkan, atau bahkan mungkin mereka malah ngumpetin atau Iya, mengucilkan malah justru mengucilkan ya. mereka seperti itu, nggak mau Betul. mengakui bahwa di antara mereka itu ada disabilitas Iya. seperti itu. Oke. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih, Mas. Ya, boleh. Ini dari Desi di Wonosobo juga. Mau tanya, tadi Mas Irwan dan juga Mas Firman udah cerita kisah sukses jadi penyandang disabilitas. Nah, boleh tahu nggak sih tantangannya apa? Dalam segi apa itu? Iya, banyak. Soalnya Banyak kalau banget. berbicara Banyak tantangan banyak banget tantangannya Banyak gitu. banget ya. Oke Iya. lah, oke lah. Diceritain, jangan dicurhatin semua, spill dikit-dikit Spill lah. dikit-dikit. Iya. Ya, kalau dalam segi apa ya? Dalam kehidupan tentunya lah ya. Kita harus bisa membuka diri dengan lingkungan Betul. sekitar seperti itu. Terus kalau dalam kepemerintahan, ya kita tetap harus dekat dengan instansi atau dinas yang membawai kita seperti itu. Juga organisasi di masyarakat yang membawai kita seperti itu kan. Itu dalam segi itu. Kalau dalam segi ekonomi, alhamdulillah kebanyakan teman-teman disabilitas itu mandiri. Mereka nggak ada, ya mungkin adalah 1-2 yang memprakayakan teman-teman disabilitas. Jadi saya tetap acung jempol buat teman-teman disabilitas karena mereka benar-benar mandiri. Keren. Seperti itu. Iya. Kalau Mas Firman, tantangannya Tantangan, apa? kalau Ha. tantangan saya lebih ke masyarakat sih ya, satu. Yang keduanya tantangan saya apa ya, tantangan saya itu terlalu banyak Mbak kalau diceritakan. Kalau sebut sedikit ya. Curhat, nanti di sini sesi curhat ya. Iya, jadi tantangan saya itu satu kalau di dunia tok-tok ya, itu pemasaran. Jelas. Seperti kita harus mencari viewer, kita harus mencari follower, dan itu harus banget itu tantangan banget buat saya. Dan ketika kita bermasyarakat pun kan kita harus siap dengan keadaan kita. Ya kan, kita Oke. harus siap dengan mental kita. Kadang-kadang kalau kita terjun di masyarakat, ada beberapa orang yang kadang-kadang itu merasa, ih kamu cuma Ya, gitu kan. bener. Pokoknya ada gitu. Yang Itu tantangan disampaikan terbesar. Mas Firman itu benar.
lingkungan sekitar, mindset Iya. mereka seperti itulah, masih menganggap kita itu sebelah mata gitu Ya, ya. betul Oke. betul. Dan Apalagi? untuk teman-teman yang punya prakarya itu kadang masih dianggap remeh hasil Padahal mereka, padahal nggak kalah ya. nggak kalah sama Nah, contoh kayak Bu Danti gitu seperti kan. betul, betul. Sama Mbak Mas- Nunung, Mbak sama Mas yang Nunung, bikin Mas Ari, Mas Ari. Yang batik itu ya? Batik. Iya. Iya. Itu kan- Wah, kapan-kapan kita bisa undang Mas Ari nih kayaknya ya. Boleh. Iya, Dan boleh, Wadah boleh, Selintang. boleh. Boleh Juga sekali. itu Oke, kan. ini ada Sebenarnya salam juga nih dari Mas Tukiman di Sidokolo Leksono. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Mita dan Warahmatullahi juga mas-mas wabarakatuh. narasumber yang luar biasa. Emang ini Iya. mas-mas narasumber ini juga ikut menginspirasi saya semakin semangat, bersyukur dan juga makin apa ya, pede gitu. Alhamdulillah. Ya kan? Syukurlah. Oke, nah tadi kalau ngomongin soal tantangan, ada nggak sih tantangan seperti infrastruktur yang ada di Wonosobo yang saat ini nih, karena kan sudah banyak sekali, sudah semakin banyak yang diperbaiki. Kira-kira itu apakah memang sudah memadai atau belum? Kalau secara keseluruhan untuk kesempurnaan itu kan tetap nggak ada yang sempurna, Mbak. Pasti tetap ada kekurangan dan kekurangan. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini udah ada progres lah, kemajuan dari kita yang memperjuangkan, dari teman-teman disabilitas seperti itu kan. Kita kesana kesini gitu kan. Alhamdulillah banyaklah progresnya gitu kan. Jadi kayak dari pemerintah, DPUPR kita sangat-sangat berterima kasih karena sudah memberikan ruang kepada kita untuk berekspresi seperti itu ya, menampung kemauan-kemauan kita, hak kita dan mengimplementasikan walaupun belum semuanya. Bertahap kan Mbak, tetap kan Mbak. Dan semoga itu terus berjalan, berlangsung hingga mencapai titik apa yang teman-teman inginkan seperti Amin, itu. amin. Untuk infrastruktur Amin. insya Allah udah memenuhi, tapi tetap untuk yang Masih mencapai ada nama yang masih ada Kalau yang saya sih belum, Mbak. Terus terang ya. Maaf Mas Kalau Iranto. Iya. kalau Mas versinya Mas Firman. Iya, saya potong bener ya Mas Iranto ya, Iya. maaf sekali. Terkait dengan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo terkait dengan disabilitas, kalau untuk saya pribadi saya belum merasakan adanya inklusi gitu. Karena yang digalakan di infrastruktur ini kan lebih ke sahabat netra sama kursi roda, pengguna kursi roda itu kan. Nah, untuk saya pribadi saya belum bisa menikmati, belum bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh kantor-kantor iya dari tempat-tempat instansi publik ya. itu, khususnya seperti saya. Kalau saya pribadi kan sangat membutuhkan yang namanya pengait ketika saya masuk ke toilet begitu ya. Itu belum ada pengait untuk ketika kita ke kamar mandi kita naikin celana, maaf nih ya, maaf banget. Itu belum ada pengait yang nempel di tembok. Nah, sementara saya dan sahabat-sahabat disabilitas yang kekurangannya seperti saya sangat membutuhkan itu. Oke. Itu sangat butuh banget itu. Artinya ini nggak cuman kayak kursi roda dan Iya. juga kayak yang netra aja, Iya, tapi netra kayak kan- Mas Firman juga Firman. membutuhkan Iya gitu betul ya. banget, sangat-sangat butuh Mbak itu. Dan Kayak grendelnya juga itu udah memenuhi belum Mas? kalau grendel sih mungkin aman ya, aman bisa kalau ya, bagi bisa. saya bisa. Cuma itu tadi, saya butuh pengait ketika saya dan kan ada tuh beberapa sahabat saya yang keadaannya sama seperti saya dan sangat-sangat membutuhkan alat itu yang ditempelkan di tembok. Dan saya sempat mengajukan juga sih, waktu itu saya sempat mengajukan dan ACC. Cuman ketika saya pertanyakan kembali belum ada, katanya belum ada renovasi gitu kan. Nah, itu Apa sangat harus nunggu disayangkan. renovasi? Iya, Padahal makanya cuma itu. satu item kan. Iya, cuma seperti saya itu. saya mau bergelut juga nggak punya power, ya kan. Cuma Oke. Ya, yang penting udah usaha. iya, yang penting ada usaha buat teman-teman sih, bukan Iya. buat saya pribadi, tapi saya menyuarakan buat sahabat-sahabat yang lain juga yang lain. gitu. Makanya Oke. sebenarnya bukan cuma usaha Mbak, dalam arti kan itu sudah disuarakan. Iya, maksudnya udah dulu-dulu usaha kan. menyuarakan. Iya. Padahal itu kan tapi satu item loh, tinggal belum- ditemplek Betul. doang gitu kan. Ya Oke. itu kan dari pandangan Mas Firman seperti itu. Makanya ketika
kita bicara disabilitas itu kebutuhan kita masing-masing Mbak banyak. Iya, Oke, betul. tapi kalau Mas Irnet sendiri ini di trotoar untuk jalan ini udah nggak ada tiang listrik di tengah jalan netra ya Mas ya? Atau masih ada Mas? Tetap masih ada di beberapa Tetap titik. masih ada. Oke. Dan itu Nggak belum tiang listrik kayak pot ada. bunga itu ya Mas? Iya. Itu. Terus ya Jadi kendaraan-kendaraan PR bersama itu, lah ya. PR bersama. Ya seperti semoga itu. kedepannya bisa Kedepannya, dievaluasi lagi gitu ya, Mbak Oke. ya. Dan Berarti selama ini kalau Mas Firman menggunakan kamar mandi memang belum ada yang ini ya Mas ya? Belum. Terus kalau mau ke kamar Belum, mandi belum. harus pulang apa gimana Mas? Waduh. Dan Ya tetap gimana lagi kebetulan ya ya Mas? Mbak ya, Tetap benar dipakai. Allah memang kalau saya Adil. kemana-mana itu untuk sehari lah ya bisa ditahan. Aman ya? bisa. Kalau menang Pakai sih Pampers. enggak juga sih, cuma kan kadang memang sudah disetting dari sananya Iya. ya, jadi itu bisa sehari bisa lah. Oke. Gitu. Oke, ada pertanyaan di Instagram nih, Tejo Gayuh Kinanti ya. Boleh tanya Mbak untuk mas-masnya, apakah ada satu pengalaman yang baik atau kurang baik yang sampai sekarang masih diingat dan pengalaman itu juga yang mendorong semangatnya sampai sekarang? Masih banget, Apa nih, Mas Firman apa Mas? masih banget. Kalau pengalaman hal apa nih? Yang baik apa yang buruk dulu Yang nih? baik dulu Yang baik. atau yang buruk dulu? Gabung aja kali ya, Oke. lebih biar mempersingkat waktu ya. Kalau hal yang buruk saya pernah, maaf, ini saya ingat betul. Mudah-mudahan orangnya sehat sampai sekarang masih ya, mudah-mudahan banyak umur lah ya. Intinya saya pernah disuruh, maaf, ngemis. Pernah saya disuruh ngemis. Katanya bilang gini, Firman, kalau kamu misalkan ngemis di bawah jembatan sana, kayaknya banyak lo yang ngasih gitu. Itu kan sangat-sangat nancep banget kan di hati kan. Aku sampai ngelus dada, masya Allah kalau sampai ada orang bilang gitu. Kemudian saya patahkan kata-kata beliau, maaf, daripada saya harus mengemis, lebih baik saya tidak punya gitu. Insya Allah meskipun saya tidak punya, orang tua saya masih bisa Mampu. ngasih makan saya kok. Saya Masih bilang mampu. gitu. Hal yang baiknya ada seseorang yang mendorong saya untuk bangkit, untuk mengarahkan saya ke salah satu yayasan waktu itu. Kamu pergi ke sana, insya Allah nanti pulang kamu jadi, gitu kan. Aku tanya, jadi apa nih? Jadi bahan tertawaan kah? Atau jadi orang kah, gitu kan. Ternyata setelah saya mengiyakan, saya berangkat ke salah satu yayasan itu, waktu itu di Solo. Pulang, ya memang jadi belum jadi orang banget sih, setidaknya sudah bisa Mental apa lah ya, berdamai dengan keadaan, mental udah Mental. kebangun gitu. Itu hal yang baiknya. Jadi Kalau hal yang buruknya semangat itu. gitu ya Mas ya. Betul sekali. Oke, kalau Mas Irnet Banyak sih ya Mbak. Sedikit aja Mas, jangan banyak-banyak. satu aja yang paling. Kalau yang paling nggak baik gitu ya, di saya kehilangan orang-orang yang saya sayangi gitu, dalam arti mereka mungkin jaga jarak atau apa gitu, seperti itulah ya, yang terburuk seperti itu. Tapi di sisi baiknya banyak orang juga Allah mengutus mereka orang-orang yang baik untuk menemani saya seperti Amin. itu. Kalau di kejadian kehidupan pernah jalan terus ada lubang di depan terperosok. Oke, itu pernah. Pernah seperti itu, ketabrak sepeda motor juga, kesenggol juga pernah. Tapi di sisi lain juga ada kok orang-orang yang di instansi, mereka punya jabatan, ketika ketemu yang mereka tetap is okay, welcome, menyapa sendiri. Itu kan sebuah apa ya, bukan kebanggaan sih, tapi ya itu mereka memanusiakan manusia, seperti itulah. Oke, wah ternyata banyak pengalaman-pengalaman ya. Banyak Oke, banget. yang terakhir nih karena sudah di penghujung acara, ada harapankah dari Mas Firman dan juga Mas Irwan sekaligus jadi closing statement kita di kesempatan siang hari ini? Belum closing ya karena kalian harus nyanyi dulu. Iya. Nanti yang nyanyi Mas Irwanto aja ya. Bareng-bareng. Iya, Iya, makanya Mas Irwanto. Mas Firman backing soda. Bagi soda boleh. Pengembang saya. Oke, harapan dan juga closing statement silahkan. Siapa dulu nih? Mas Irwanto dulu aja deh. Kok kenapa sing tua dulu Mas? Iya, yang muda kan belakangan. Iya. Yuk, Mas Irwanto dulu. Iya. Untuk harapannya adalah apa ya? Untuk diri saya sendiri pribadi, berjuang terus tanpa kendor untuk maju meraih impian. Untuk teman-teman disabilitas, tetap semangat, apapun yang terjadi tetap jalani, syukuri dan nikmati. Untuk pemerintah atau yang instansi-instansi terkait, dengarkan suara kami, karena kami juga bagian dari kalian.
jangan pernah putus asa untuk selalu mendampingi kami, juga keluarga kami seperti itu. Tetap menjadi Wonosobo yang ramah HAM, ramah disabilitas. Jangan pernah pungkiri bahwa kami sebagian dari keluarga kalian. Seperti itu. Ih, keren. Yeay. Oke, Mas Firman. Kalau harapan saya sendiri, saya selalu berharap jangan pernah memandang sebelah mata sahabat disabilitas, karena biar bagaimanapun tanpa adanya disabilitas kalian tidak pernah bisa dianggap orang normal. Gitu. Iya kan? Iya, benar. Dan kami berharap juga selalu menganggap kami ini ada, gitu aja. Harus anggap kami ada karena kita sama. Iya. Kita sama sebenarnya, nggak ada yang normal dan yang disabilitas, sebenarnya kita semua sama. Iya, betul. Gitu. Jadi harus saling bersama dan bareng-bareng. Betul. Tetap berjuang lah tetap untuk berjuang. meraih prestasi seperti teman-teman yang ada di cabur-cabur mungkin ya, yang ada di Semangat Peladan. terus Tetap pastinya semangat ya. untuk meraih Semangat prestasi. 45. Semangat 45. Terima kasih ya Mas Firman, sangat Sama-sama menginspirasi sekali kembali. siang hari ini. Mas Irna juga terima kasih. Semoga sukses selalu, sehat selalu, bisa menginspirasi Amin. banyak orang. Amin, amin. Semoga ditunggu konten-kontennya nih Mas Firman. Amin, siap. Mas Irna juga ditunggu collab-nya sama Mas Firman ya. Siap. Oke. Boleh dong Mbak Sama Ami Mbak sama Mita Mbak juga Mita dah. dong follow-follownya ya kan. Oh iya, harus dong ya. Jangan lupa di follow back nanti ya. Oke, siap. Sedikit mungkin satu lirik aja Mas Firman dan juga Mas Yarnet. Boleh Mas Yuranto, mangga. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Oke. Terima kasih. Mas Firman, dikit aja. Dikit aja. Apa ya? Lagu apa? Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Udah gitu aja. Yeay, luar biasa. Saya sampai merinding ya. Keren, semangat terus, sukses terus pastinya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Pesona warahmatullahi Inspira wabarakatuh. baru saja